Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Wiwin selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu dan teknologi kemaritiman. Langsung ke soal yang pertama, yaitu menurut Anda berdasarkan sumber yang jelas pencemaran laut apa saja yang terjadi di Kepulauan Riau? Yang pertama ada pencemaran limbah minyak di Laut Batam dan Bintan. Yang kedua ada pencemaran limbah plastik di Kepulauan Riau. Yang ketiga ada pencemaran limbah pabrik dan yang keempat ada pencemaran limbah rumah tangga. Yang kedua yaitu menurut Anda apakah pencemaran laut akan berdampak pada sektor kehidupan manusia di Kepulauan Riau? Pencemaran laut di Kepulauan Riau kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga. Sampah ini terbawa oleh arus sungai kemudian ke laut. Banyak biota laut yang mengkonsumsi plastik sehingga mati. Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan dapat mengendap di dalam tubuh ikan, sehingga jika ikan ini kemudian dimakan oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu, pencemaran laut di Indonesia dapat pula disebabkan oleh kegiatan perminyakan seperti bocornya pipa minyak atau kilang minyak. Kebocoran pipa minyak akan mematikan masalah serius bagi manusia dan ekosistem laut. Akibat pencemaran tersebut, nelayan kehilangan pendapatannya karena ikan-ikan mati. Hal ini akan menimbulkan kualitas lingkungan pesisir, ancaman pencemaran tersebut apabila tidak bisa mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota. Ke soal yang ketiga, tuliskan definisi pencemaran laut polutan. Pencemaran laut adalah perubahan pada lingkungan laut yang terjadi akibat dimasukkannya oleh manusia secara langsung ataupun tidak langsung bahan-bahan atau energi ke dalam lingkungan laut atau termasuk muara sungai yang menghasilkan akibat yang demikian buruknya sehingga merupakan kerugian terhadap kehayatan hayati. Bahaya terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan lain-lain, penggunaan laut yang wajar, pemburukan daripada kualitas air laut dan menurunnya tempat-tempat pemukiman dan rekreasi, dan polutan atau bahan pencemaran adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti sampah. Persoalan yang keempat, apakah yang harus dilakukan oleh masyarakat, akademis, pemerintah terhadap permasalahan pencemaran laut? Dengan cara mengulangi dan memerangi sampah plastik di laut. Upaya pemerintah terhadap permasalahan pencemaran laut yaitu melibatkan berbagai instansi teknis yang meliputi Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Namun tetap perlu upaya yang lebih besar, sinergis dan efektif dalam permasalahan sampah agar dapat terselesaikan dengan baik. Usaha yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pencemaran laut yaitu masyarakat berpartisipasi dengan cara berkelompok. Upaya melibatkan masyarakat untuk membersihkan pantai dilakukan melalui pendekatan sosiokultural untuk mengubah perilaku yang kurang mendukung upaya tersebut. Soal yang terakhir atau yang kelima, coba cari peraturan
pencemaran laut dan baca, lalu ambil intisari yang bisa dibagi untuk masyarakat awam. Pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 atau 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Itu saja mungkin yang dapat saya jawab. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.